Cik Suri Braga saya konten. Iya jelas. Ini kok jenengan klik niku. Mbon. Ayo. Gitu kok terus live gitu. Mas Tom, Rene yang ngebaki ini lu kok ngene wae iki. Kita mulai dulu Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Erlina Yuliasti, Kepala SD Negeri Jembrang 2. Yang saya hormati Bapak Ibu guru dan tenaga pendidikan SD Negeri Jembrang 2. Yang pertama puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Pagi ini kita bersama-sama berkumpul di ruangan ini untuk mengadakan pertemuan sebentar karena ketugasan saya di pendidikan guru penggerak terkait dengan pemetaan aset atau modal di sekolah kita untuk kemudian nanti kita tentukan juga sekalian barangkali strategi pemanfaatan aset yang ada di sekolah kita. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kegiatan ini kita mulai, lebih baik kita awali terlebih dahulu dengan bersama-sama berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa di persilakan. Selesai. Terima kasih, semoga acara hari ini berjalan lancar. Saya mungkin tidak lama Bapak Ibu terkait dengan pemetaan ini karena ini hal yang nyata, bisa kita lihat, bisa kita rasakan, sehingga harapannya nanti nggak terlalu banyak memakan waktu sehingga nanti bisa maksimal gitu. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin sedikit sedikit prolog kenapa kemudian memang kita diharapkan bisa melakukan pemetaan ini. Jadi di kami di PGB itu ada satu materi, satu modul yang sangat bagus bagi saya tentang pendekatan atau cara berpikir kita dalam mengelola satu komunitas atau satu instansi atau satu organisasi, atau dalam hal ini sekolah begitu. Jadi setidaknya ada dua pendekatan yang biasanya dipakai. Satu, deficit based approach, pendekatan berbasis kekurangan atau masalah, dan yang kedua itu asset based approach, jadi pendekatan berbasis aset. Bapak Ibu, jika kita kemudian terbiasa melakukan pendekatan defisit based, berbasis defisit atau kekurangan, misalnya begini, buku siswa kurang, misalnya kekurangan buku siswa, atau kita nggak punya lab, atau kita dan sebagainya, maka yang dikhawatirkan nanti yang kita fokuskan itu hanya pada kekurangan-kekurangan itu, sehingga kita kemudian lebih jauh lagi nanti dibutakan bahwa kita punya potensi, kita punya aset yang besar yang bisa kita manfaatkan untuk menutupi itu semuanya. Jadi kalau yang pendekatan berpikir kita itu dari kekurangan-kekurangan itu, maka khawatirnya nanti Ibu nanti kita akan selalu berpikir negatif gitu, gampangnya seperti itu. Jadi wah, ini kita nggak bisa ngapa-ngapain karena kita nggak ada buku siswanya kurang misalnya, atau buku di perpustakaan kurang misalnya, atau fasilitas di perpustakaan tidak lengkap misalnya. Nah, seperti itu adalah pendekatan berbasis defisit. Dan itu kalau kemudian kita fokus pada hal itu, maka dikhawatirkan kita sekali lagi akan dibutakan bahwa kita punya potensi yang barangkali belum kita kenali gitu. Dan itu bisa menutupi hal-hal yang demikian. Maka Bapak Ibu, hari ini kita belajar bersama Bapak Ibu terkait
yang kedua modal sosial, modal politik, agama dan budaya, fisik, lingkungan, dan modal finansial. Monggo kita awali dari modal yang pertama, Bu Ibu, modal manusia. Kita punya modal apa saja, Bu Ibu? Modal manusia kita. Ada guru, murid, pendik, KS otomatis gitu. Ada orang tua siswa, ya. Ada komite, ada apa lagi, Bu? Ini modal manusia yang ini secara langsung maupun tidak langsung ini bisa kita manfaatkan bersama untuk kelancaran proses belajar mengajar dan pencapaian visi misi di sekolah ini. Jadi ada guru, murid, pendik, KS otomatis gitu, kemudian orang tua siswa dan komite. Paguyuban kelas ada nggih, Bu? Nggih, paguyuban kelas ini juga bisa kita manfaatkan bersama sebagai wadah komunikasi atau silaturahmi. Jadi ini nanti bisa kita manfaatkan tentu dalam beberapa program sekolah supaya kegiatan atau program sekolah yang dicanangkan itu nanti bisa berjalan sesuai dengan tujuannya begitu, sesuai dengan goalnya. Kemudian kedua, Bu Ibu, ada modal sosial. Modal sosial itu misalnya Bapak Ibu organisasi atau asosiasi yang bisa kita manfaatkan. Ada apa saja, Bapak Ibu, yang bisa kita manfaatkan? KPM, Apa nih, Bu? PGRI, PGRI, organisasi profesi. Kemudian KKG ya, Ya. atau MGMP. Kemudian Organisasi yang dimaksud, organisasi yang bagaimana? yang bisa kita manfaatkan untuk penunjang program di sekolah. Jadi PGRI ya, kemudian KKG, Kombel ya, Kombel. Oke, Kombel di sekolah kita bisa kita manfaatkan. Ya, puskesmas itu enggak ya? Bisa. Puskesmas, kepolisian, kepolisian, puskesmas, kemudian banyak sekali. Dinas pendidikan Dinas. otomatis. Kombel. Makan. Pus. Perpus. Ya. Perpustakaan daerah. Termasuk sebetulnya Kapanewon, Ya. gitu. kantor kecamatan atau Kapanewon. Juga Kapanewon dan juga kalurahan ya. Dan kalurahan itu juga bisa kita manfaatkan. Artinya misalnya pada satu program sekolah kita yang perlu melibatkan mereka, maka kita bisa manfaatkan hal itu untuk menutupi barangkali tadi defisit tadi ya. Kemudian Bapak Ibu, ada modal politik ini terkait dengan kebijakan. Yang jelas kita punya kepala sekolah Bu Erlina ya. Beliau kebijakan yang secara langsung bersinggungan dengan secara langsung menentukan jalannya program-program sekolah di SD kita. Kemudian mungkin ada lagi Bu selain kepala sekolah yang bisa dinas ya Bapak Ibu, karena dinas otomatis menaungi kita ya. Atau barangkali kita punya wali siswa yang ada punya kekuatan politik di masyarakat Bu Ibu yang kemudian bisa kita manfaatkan barangkali untuk mengintervensi ya. Anggota dewan Mbak Wanto ya. sebelum Mbak Wanto juga kita ada sebenarnya, cuman
kebetulan untuk yang saat-saat ini Mbah Wanto sudah terpilih, jadi bisa untuk kita jadikan modal. Kalau sebelumnya niku sinten Bu yang mungkin bisa, artinya kita setidak itu kan aset ya, artinya bisa kita manfaatkan gitu. Ya paling tidak seperti Misalnya Pak Susilo ya. kemarin waktu Oh, ada iya. PIP Iya. dari SI itu Iya, betul. atas Artinya kita merangkul kemudian bisa mengintervensi kepada orang mungkin bisa. Kemudian ada modal agama dan budaya, Bu. Itu kita punya setidaknya 2 agama gitu. Agama Islam dan Kristen gitu. Untuk budaya yang mungkin bisa kita manfaatkan untuk di sekitar kita mungkin yang bisa kita manfaatkan apa Bu Dewi yang sekitar, yang rumahnya sekitar sini tepat Budaya gotong royong. gotong royong ya, berarti apa Bu? Kadang-kadang itu Nggih. musola juga. Nggih, berarti apa Bu? Sambatan nggih. Bahasane nggih. Bahasa Sambat. Jawa sambatan. Sambatan, lalu mungkin yang mungkin bisa kita masukkan dalam tema P5 kearifan lokal mungkin mau Bu. Merti dusun nggih, ya betul. kita terlibat di situ kemarin tuh, Merti anak-anak yang Anak-anak kita juga ada ya sampai ikut jadilan ikut nggih, ikut lomba di tingkat Kamanewon. nggih. Berarti oke, Bapak Ibu, ini beberapa sudah. Oke. Kemudian modal fisik bangunan kita punya 6 ruang kelas, aula, perpustakaan, lab, komputer, ruang guru dan KS, musola, Perpus rumah dinas, gudang. perpustakaan ada Sampun. dan Untuk infrastruktur misalnya kita punya internet, kita ada telepon. listrik. Artinya ini pemanfaatannya otomatis langsung. Kemudian modal keenam Bu Ibu, modal lingkungan atau alam yang mungkin bisa kita manfaatkan, potensi yang ada di sekitar kita yang mungkin bisa kita manfaatkan untuk kemudian nanti bisa alam, misalnya udara yang bersih itu kan potensi juga, artinya membuat lingkungan belajar menjadi nyaman kan gitu. Beda misalnya ketika di perkotaan dan di pinggir jalan itu kan Alam. berbeda dengan Udara terus ini selokan juga ini. nggih. Kita ada pepohonan ya, halaman sekolah tempat bermain anak-anak kan kemudian halaman yang memadai, terus apa itu tempat untuk anak-anak bawah pohon itu taman bermain ya. ya taman bermain. Artinya ruang hijau, ada jauh dari kebisingan. Artinya ini bisa kita pakai untuk kemudian nanti mewujudkan satu lingkungan belajar yang nyaman untuk anak-anak belajar.
film kan bisa kita pakai untuk itu. Karena Bapak Ibu ternyata lingkungan belajar yang nyaman, menyenangkan itu kalau di PGP itu kemarin Bu fasilitator, Bu instruktur itu menyampaikan itu 70% kesuksesan belajar itu pada lingkungan belajar yang nyaman dan menyenangkan. Ketika kita sudah melakukan optimalisasi metode mengajar, kemudian kurikulum, materi dan sebagainya. Tapi kalau lingkungan belajarnya nggak nyaman, anak-anak nggak merasa nyaman di dalam belajarnya, ya percuma ternyata. Mau sebagus apapun metode mengajar kita, itu seperti itu. Jadi well-being siswa itu sangat diperlukan. Artinya kesejahteraan baik itu fisik maupun psikologis. Sehingga memang modal ini menjadi sangat penting, Bu Ibu, modal lingkungan. Kemudian yang terakhir, Bu Ibu, ini modal finansial. Kita ada dana pos, pos baik itu reguler maupun kita juga ada infak ya Bu. Kemudian ada lagi Bu, sumbangan wali murid ya. Sumbangan untuk penunjang kegiatan ekstrakurikuler. Barangkali ada lagi Bu Ibu, mungkin ada CSR. Kantin dulu kan. Oh iya. Kantin ya Bu ya. Kantin. Kemudian ada CSR mungkin dari bank mana atau mana? Basnas. Oh Basnas ya. Ya masih hari. Terus Lota. PIP. Kalau yang rekanan yang di BMT itu memberikan anu gitu. Betul. Misalnya mungkin pernah memberikan CSR gitu. kadang donatur dari apa? Mungkin buku. Oh gitu. Berarti dunia usaha. Terima kasih Bapak Ibu. 7 modal atau 7 aset telah kita petakan Bapak Ibu. Ada modal manusia tadi, ada guru, murid, KS, otomatis, tendik, kemudian orang tua siswa, komite, paguyuban kelas. Dan ini sangat berhubungan langsung dengan kegiatan atau pelaksanaan kurikulum di SD Jumlah 2. Kemudian ada modal sosial, kita ada PGRI, KKG, Kombel Sekolah, ada Puskesmas, Kepolisian, Dinas Pendidikan, Kapanewon, dan Kelurahan. Modal politik kita ada Bu R, Kepala Sekolah, Dinas Pendidikan, ada kemudian beberapa dari warga atau komite atau warga di sekitar sekolahan yang memang bisa kita manfaatkan untuk intervensi kebijakan yang berpihak pada bidang pendidikan. Misalnya kita ada Mbah Wanto yang dulu putranya ada di sekolah sini, kemudian juga ada Pak Susilo ini terkait dengan PIP yang dari anggota DPR. Kemudian ada modal agama, kita ada saat ini ada 2 agama yang ada di sekolah kita, ada Islam dan Nasrani atau Kristen Katolik. Kemudian kita juga ada budaya sambatan, gotong royong, merti dusun dan lain sebagainya. Yang itu kita bisa manfaatkan misalnya nanti saat kemudian P5 ya, tema kearifan lokal misalnya, itu bisa kita manfaatkan. Kemudian modal fisik ada beberapa hal tadi yang sudah kita petakan. Ada modal lingkungan, kita ada pepohonan yang barangkali mungkin tidak banyak sekolah yang seperti SD kita yang punya banyak pepohonan di lingkungan sekolahnya, dan itu sekali lagi modal yang besar juga. Kemudian kita ada taman bermain, lokasi sekolah kita juga jauh dari kebisingan, ya, tidak ada polusi udara, polusi suara dan juga polusi udara.
kita juga punya air bersih, udara bersih, dan lain sebagainya. Modal finansial kita, modal terakhir ada dana bosrek, boskap, infak sumbangan wali murid. Infak ini infak siswa. Kemudian ada kantin yang dikelola sekolah dengan tanggung jawab dari Ibu Erlita, gitu, penanggung jawabnya. Kemudian ada Basnas, Wota, PIP, DUDI, khususnya pada pengelolaan buku yang nanti bisa dimanfaatkan untuk menunjang program sekolah. Terima kasih Bapak Ibu, barangkali ini pertemuan kita cukup sampai di sini, dan mulai hari ini memang diharapkan kita mulai menata kembali pendekatan cara berpikir kita dalam menyelesaikan satu masalah, tidak lagi menggunakan deficit based approach tadi, bahwa kita selalu merasa kurang dan negatif terus, tetapi kita kemudian berusaha untuk menjadikan asset based approach ini sebagai pendekatan yang paling kita gunakan, gitu, atau paling kita utamakan. Terima kasih, dan kita akhiri pertemuan hari ini dengan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Cukup, dan terima kasih. Ada kurang lebihnya dari saya, mohon maaf. Terima kasih kepada Bu Erlina, UKS, yang sudah meluangkan waktu untuk bersamai kami. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu kira-kira 30 menit untuk kita bersama-sama di sini. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.